saya Muhammad Rizky Muhammad dari 10 Kuliah 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Singasari, yang dimana saya akan menjelaskan profil tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha dan berpusat di daerah Malang, Jawa Timur. Masa kejayaan Kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kartanegara yang berkuasa dari tahun 1270 hingga 1292 Masehi. Kerajaan Singasari memiliki 6 raja yang berawal dari Wangsa Rajasa, yaitu Ken Arok yang berkuasa dari tahun 1222 sampai 1247 Masehi. Yang kedua ada Nusapati yang berkuasa dari 1247 sampai 1248. Yang ketiga ada Tojaya yang berkuasa pada tahun 1248. Yang keempat ada Ranggabuni yang berkuasa dari tahun 1248 sampai 1268. Yang kelima ada Wisnu Wardana yang berkuasa dari 1268 sampai 1272. Dan yang terakhir ada Kartanegara yang berkuasa dari 1272 sampai 1992. Lalu ada runtuhnya Kerajaan Singasari sendiri disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pemberontakan Jaya Katwang dan serangan dari bangsa Mongol. Selanjutnya ada dilihat dari letaknya. Kerajaan Singasari berada di daerah lembah Sungai Brantas yang memiliki tanah sangat subur. Oleh karena itu, diduga kuat masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Di samping itu, keberadaan Sungai Brantas juga dimanfaatkan oleh rakyat maupun penguasa Singasari untuk membangun sekitar perdagangan. Berdasarkan kisah negara Kertagama, para raton dan berita Cina, diketahui bahwa masyarakat Singasari terbagi atas kelas atas, keluarga raja dan bangsawan, dan kelas bawah atau rakyat jelata. Kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat Singasari mengalami pasang surut seiring dengan pergantian rajanya. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari meninggalkan banyak peninggalan berupa candi, area-area, prasasti, dan karya sastra yang menjadi saksi sejarah kebesaran kerajaannya. Beberapa peninggalan tersebut antara lain, yang pertama ada Candi Jago, yang kedua ada Candi Kidal, yang ketiga ada Candi Singasari, yang keempat ada area Dua Rapala, yang kelima ada area Amogapasa, yang keenam ada Prasasti Kartarajasa, yang ketujuh ada Prasasti Singasari, yang kedelapan ada Nagara Kertagama. Selanjutnya ada dari Kerajaan Mataram Kuno. Nah, saya akan menjelaskan tentang profil Kerajaan Mataram Kuno terlebih dahulu. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan menyatakan bahwa kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan Mataram Kuno telah berdiri dan berkuasa dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan dipimpin oleh 3 dinasti yang berbeda. Selain itu, kerajaan ini juga tercatat pernah melakukan pemindahan ibu kota kerajaan yang semula di Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Berikut ini raja-raja dari Kerajaan Mataram Kuno. Yang pertama ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa dari tahun 732 sampai 760 Masehi. Yang kedua ada Sri Maharaja Rakai Panangkarat yang berkuasa dari tahun 760 sampai 780 Masehi. Yang ketiga ada Sri Maharaja Bakai Panunggalan atau Dharma Tungga yang berkuasa dari 780 sampai 800 Masehi. Yang keempat ada Sri Maharaja Rakai Warak Indra Shailendra yang berkuasa dari tahun 800 sampai 820 Masehi. Yang kelima ada Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga yang berkuasa dari 820 sampai 840 Masehi. Yang keenam ada Sri Maharaja Rakai Pikatan Dana Maharatu Pramoda Wardani yang berkuasa dari 840 sampai 856 Masehi. Yang ketujuh ada Sri Maharaja Rakai Kaiwani alias Dyah Lokapala yang berkuasa dari 856 sampai 882 Masehi. Yang selanjutnya ada ke-8 Sri Maharaja Rakai Watu Malang yang berkuasa dari 882 sampai 899 Masehi. Yang ke-9 ada Sri Maharaja Rakai Watu Karadia Balitung yang berkuasa dari 899 sampai 915 Masehi. 10 ada Raja Daksa yang berkuasa dari 915 sampai 919 Masehi. Selanjutnya ada ke-11 Raja Tulodang yang berkuasa dari 1919 sampai 924 Masehi. Yang ke-12 ada Raja Sumba Dyawawa yang berkuasa pada tahun 924 Masehi. Selanjutnya ada dari daerah kekuasaan di Jawa Timur. Yang pertama ada Rakai Hino Sri Isana alias Tempu Sindok yang berkuasa dari 929 sampai 947 Masehi. Yang kedua ada Sri Lokapala dan Ratu Sri Isanu Tunggawijaya yang berkuasa pada tahun 947. Yang ketiga ada Makutawang Sawardana yang berkuasa pada tahun 947 sampai 985 Masehi. Yang keempat ada Dharma Wangsa Teguh yang berkuasa dari tahun 985 sampai 1007 Masehi. Selanjutnya ada wilayah Kerajaan Mataram Kuno dikelilingi pegunungan dan sungai-sungai besar. Hal itu membuatnya memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Itulah mengapa kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Kuno cenderung bergerak di bidang pertanian. Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kaiwani. Selain bertani, mata pencarian pokok masyarakat Mataram Kuno adalah sebagai pedagang dan perajin. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram Kuno ditandai dengan adanya pembagian golongan masyarakat berdasarkan kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di samping itu ada pula stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, baik itu kedudukan di dalam struktur birokrasi kerajaan maupun berdasarkan kekayaan materi.
Stratifikasi sosial masyarakat Mataram kuno juga bersifat kompleks dan tumpang tindih. Salah satu contohnya ada kasta ksatria yang dapat menduduki jabatan keagamaan di tingkat pusat dan dapat menjadi pertapa yang tinggal di suatu biara. Selanjutnya ada peristiwa kehancuran kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno tercatat memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut terdiri dari candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Berikut ini peninggalan candi dan prasasti kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Candi Bima, yang kedua ada Candi Kalasan, yang ketiga ada Candi Pausan, yang keempat ada Candi Prambanan, yang kelima ada Candi Sewu, yang keenam ada Candi Mendut, yang ketujuh ada Candi Pawan, yang ke-8 ada Candi Puntadewa, yang ke-9 ada Candi Semar, yang ke-10 ada Candi Srikandi, yang ke-11 ada Candi Borobudur, yang ke-12 ada Prasasti Canggal, yang ke-13 ada Prasasti Kalasan, dan ke-14 Prasasti Mantiasi. Selanjutnya ada dari Kerajaan Majapahit. Nah, saya akan menjelaskan tentang profil Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, seorang menantu dari Kartanegara Raja terakhir Singasari. Nah, raja-raja kerajaan Majapahit adalah yang pertama Raden Wijaya yang berkuasa dari 1293 sampai 1309 Masehi. Yang kedua ada Sri Jayanegara yang berkuasa dari 1309 sampai 1328 Masehi. Yang ketiga ada Tribuana Tunggal Dewi yang berkuasa dari 1328 sampai 1350 Masehi. Yang keempat ada Hayam Wuruk yang berkuasa dari 1350 sampai 1389 Masehi. Yang kelima ada Wikramawardhana yang berkuasa dari 1389 sampai 1429 Masehi. Yang keenam ada Dyah Ayu Kencana Wangu yang berkuasa dari 1429 sampai 1447 Masehi. Yang ketujuh ada Prabu Brawijaya I yang berkuasa dari 1447 sampai 1451 Masehi. Yang kedelapan ada Prabu Brawijaya II yang berkuasa dari tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Yang kesembilan ada Prabu Brawijaya III yang berkuasa dari 1456 sampai 1466 Masehi. Yang ke 10 ada Prabu Brawijaya IV yang berkuasa dari 1466 sampai 1468 Masehi. Yang ke-11 ada Prabu Brawijaya V yang berkuasa dari 1468 sampai 1478 Masehi. Yang ke-12 ada Prabu Brawijaya VI yang berkuasa dari 1478 sampai 1489 Masehi. Yang ke-13 ada Prabu Brawijaya VII yang berkuasa dari 1489 sampai 1527 Masehi. Pasca meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan oleh kurang cakapnya penerus Hayam Wuruk untuk mengelola wilayah kekuasaan Majapahit. Berikut adalah faktor runtuhnya Majapahit. Yang pertama ada banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Terus ada terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Paregreg. Semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa, Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1527 setelah mendapatkan serangan dari pasukan Sultan Trenggana dari Demak. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan Majapahit berpindah ke Kerajaan Demak. Terus ada pertanian merupakan sektor perekonomian utama di Kerajaan Majapahit. Padi, jagung, ubi, dan sayuran merupakan hasil pertanian yang banyak dibudidayakan di wilayah kerajaan. Selain itu, pengelolaan perkebunan juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting di Kerajaan Majapahit, seperti perkebunan tebu dan kapas. Selain pertanian, perdagangan juga menjadi sumber penghasilan tambahan di Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini memiliki wilayah strategis sebagai pusat perdagangan antara Jawa dengan negara-negara lain, seperti di Asia Tenggara seperti India, Cina, dan Arab. Berbagai hasil produksi seperti rempah-rempah, kain sutra, logam mulia, dan barang-barang kerajinan tangan diperdagangkan di Kerajaan Majapahit. Tak hanya kehidupan politik dan Kerajaan Majapahit yang kokoh, kehidupan sosialnya juga sangat beragam. Berbagai macam suku bangsa hidup yang berdampingan dan saling berinteraksi. Di antara suku-suku tersebut terdapat suku Jawa yang menjadi suku bangsa utama dalam kerajaan ini. Suku Jawa memiliki budaya dan adat yang sangat khas, seperti adanya sistem kekerabatan yang kuat dan adanya sistem hierarki dalam masyarakat. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga dikenal sebagai kerajaan yang sangat toleran terhadap perbedaan agama dan kepercayaan. Berbagai macam agama dan kepercayaan hidup berdampingan tanpa adanya perbedaan perlakuan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.